Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umair bin Wahab, nama itu dulu membuat orang Quraisy merasa aman dan kaum muslimin merinding. Ia dijuluki setan Quraisy, ahli siasat, pembenci keras dakwah Rasul, dan orang yang pernah berangkat ke Madinah hanya untuk satu misi, yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru di kota itulah rencana itu hancur dan hidupnya berubah selamanya. Semoga Allah menjadikan kisah ini penguat hati kita, meneguhkan iman, dan membuka pintu hidayah bagi siapapun di antara kita yang sedang mencari jalan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa seorang musuh yang berubah menjadi pembela Islam. Kisah Umair bin Wahab dari setan Quraisy menjadi hamba Allah yang tunduk sepenuhnya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar sosial, pengaruh di Quraisy, dan perannya di Badar. Kalau kita masuk ke Mekah beberapa tahun sebelum hijrah, nama yang sering muncul di majelis-majelis elit Quraisy adalah Umair ibnu Wahab al-Jumahi. Orang-orang biasa menyebutnya Abu Umayyah. Beliau bukan hanya bangsawan biasa, beliau termasuk garda depan Bani Jumah. Di kabilah itu ada orang kaya, ada orang terpandang, tapi tidak banyak yang punya kombinasi kecerdasan cepat, lidah yang tajam, dan reputasi sebagai orang yang tidak punya takut. Umair berada pada kategori itu. Buku-buku sejarah seperti karya Ibnu Al-Atsir mencatat, Umair termasuk tokoh yang memiliki wibawa dan pengaruh besar di Quraisy. Ini bukan pujian kosong, anak muda Mekah tahu betul. Kalau Umair bicara, orang-orang berhenti menggunjing dan mulai memperhatikan. Beliau bukan orator seperti Abu Sufyan, bukan saudagar besar seperti Umayyah bin Khalaf, tetapi beliau punya reputasi sebagai orang yang sanggup menggerakkan orang, terutama saat suasana tegang. Hubungannya dengan Safwan bin Umayyah pun menguatkan posisi itu. Keduanya adalah sepupu dekat sekaligus teman nongkrong, sama-sama tumbuh dalam lingkungan majelis bangsawan Quraisy. Mereka sering terlihat bersama di pasar Ukas, di pertemuan klan, sampai di forum-forum ketika Quraisy sedang membicarakan Rasulullah dan dakwah beliau. Kalau Safwan ingin mempengaruhi keputusan para pemuka, Umair yang biasanya mendampingi di sisi kanan atau kirinya. Secara psikologis, Umair termasuk tipe keras yang tidak punya ruang untuk kompromi. Riwayat menyebutnya sebagai salah satu setan Quraisy. Istilah orang Mekah untuk menggambarkan tokoh yang sangat memusuhi dakwah Rasul. Beliau merasa dakwah Islam menabrak seluruh struktur sosial yang selama ini menopang kekuasaan Quraisy. Baginya, dakwah ini mengancam stabilitas Mekah yang beliau kenal sejak kecil. Ketika suasana semakin memanas setelah hijrah dan rombongan kafilah Abu Sufyan hampir diserang oleh kaum muslimin, Quraisy memutuskan untuk berperang. Umair termasuk orang yang tidak menunggu lama. Beliau ikut mobilisasi menuju Badar, bukan sebagai prajurit biasa, tetapi sebagai orang yang kawan-kawannya andalkan untuk memberi semangat dan memprovokasi keberanian. Di perjalanan menuju Badar, pembicaraan tentang kaum Muhajirin dan Ansor terus beredar. Setelah pasukan Quraisy sampai dan melihat barisan Ansor dari jauh, rapi, tenang, wajahnya bersih, Umair memberi komentar yang kemudian dicatat dalam riwayat. Wajah mereka seperti lampu yang bersinar. Perkataan itu bukan ujian, tapi ekspresi terkejut. Beliau tidak menyangka pasukan dari Madinah punya karakter setegar itu. Namun komentar ini malah membuat sebagian orang Quraisy mencibir Umair. "Kau mulai takut?" Begitu nada mereka. Umair menjawab dengan sinis, tetapi beliau tahu apa yang beliau lihat. Barisan itu bukan kumpulan amatir. Riwayat lain menggambarkan suasana yang berubah cepat. Ketika pasukan mulai menutup formasi dan ketegangan mencapai titik puncak,
muncul momen yang sering dilupakan orang, yaitu Umair ibnu Wahab adalah orang pertama yang melempar tombak dari pihak Quraisy. Itulah tanda resmi dimulainya perang. Beliau melempar dengan amarah dan keyakinan penuh bahwa perang ini akan menghapus gangguan yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Namun, beberapa jam setelah itu, situasinya berbalik total. Pasukan Quraisy porak-poranda. Banyak bangsawan besar yang tewas, yang masih hidup berlarian meninggalkan medan. Umair melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pasukan yang beliau anggap pasti menang justru jatuh satu persatu. Bani Jumah sendiri menelan kekalahan pahit. Di tengah kekacauan itu, Umair menerima pukulan paling menghantam jiwanya. Putranya, Wahab bin Umair, tertawan oleh kaum muslimin. Untuk seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, tertawannya anak bukan sekedar pukulan emosional, tetapi juga pukulan sosial. Beliau pemimpin yang disegani, harus kembali ke Mekah membawa berita bahwa putranya ada di tangan musuh yang beliau benci habis-habisan. Tidak ada teriakan heroik, tidak ada pembenaran diri. Umair kembali dengan wajah yang tegang dan pikiran yang berputar. Kekalahan di Badar menghancurkan banyak kebanggaan Quraisy, dan Umair berada tepat di tengah badai itu. Beliau yang memulai lemparan pertama, beliau pula yang harus menanggung kenyataan pahitnya. Konspirasi di Hijr Ismail, rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Badar, Mekah berubah menjadi kota yang muram. Para bangsawan Quraisy pulang dengan wajah kelam. Jumlah jenazah yang dibawa pulang tidak sebanding dengan reputasi mereka selama ini. Di setiap sudut pasar, orang membicarakan satu hal, yaitu kekalahan yang memalukan. Nama-nama besar yang dulu menjadi penyangga kekuatan Quraisy kini tidak ada lagi. Dan luka psikologis itu paling terasa pada dua orang yang duduk di Hijr Ismail tidak lama setelah kabar Badar menetap di seluruh penjuru kota, yaitu Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Tempat itu, Hijr Ismail, biasanya menjadi titik tenang untuk bermusyawarah atau sekedar berbicara jauh dari keributan pasar. Hari itu, suasananya lebih berat. Keduanya duduk dengan membawa beban kehilangan yang tidak mereka duga. Safwan membuka percakapan dengan nada yang tidak ia sembunyikan. Ucapan yang kemudian dikenal dalam riwayat-riwayat Badar ini keluar dari mulutnya dengan getir. Tidak ada kebaikan lagi setelah mereka yang terbunuh di Badar. Kalimat itu bukan drama, itu realitas. Ayahnya Umayyah bin Khalaf tewas. Banyak tokoh penting lain juga tewas. Struktur kekuatan Quraisy yang selama ini membuat mereka percaya diri menghadapi siapa saja hancur dalam satu hari. Dan Safwan merasa hidupnya sendiri seperti kehilangan pondasi. Ia mengucapkannya sambil menatap Ka'bah, seolah tidak percaya dunia bisa berubah begitu cepat. Umair mendengarkan dengan wajah yang menegang. Kekalahan itu memukul harga dirinya. Beliau kembali dari Badar dengan anak tertawan dan reputasi bangsawan Quraisy yang tercabik-cabik. Tekanan dari dalam kabilahnya juga tidak ringan. Orang-orang di kabilahnya menuntut beliau menunjukkan sesuatu untuk memulihkan kehormatan Bani Jumah. Dalam suasana itulah, Umair melontarkan kalimat yang hanya keluar dari mulut seseorang yang sedang berada pada titik paling gelap. Beliau berkata tegas, kata-katanya tercatat jelas dalam banyak riwayat. Andaikan aku tidak punya utang dan keluarga yang harus aku nafkahi, pasti aku sendiri yang akan membunuh Muhammad. Kalimat ini membuat atmosfer di Hijr Ismail berubah. Tidak ada suara lain selain denting kecil angin yang melewati dinding-dinding Ka'bah. Bagi Safwan, kalimat itu seperti menemukan solusi instan untuk semua luka dan kehancuran yang ia rasakan. Ia pun menoleh cepat kepada Umair. Benarkah itu? Hanya utang dan keluargamu yang menahanmu? Pertanyaan itu keluar tanpa jeda, seperti orang yang baru melihat pintu keluar dari lorong gelap. Umair menjawab dengan pendek, "Ya, kalau bukan itu, aku sudah berangkat." Saat itu, Safwan mengambil keputusan yang tidak direncanakan. Riwayat menyebut
Ia mencondongkan tubuh, berbicara lebih pelan tetapi sangat tegas. Aku yang akan menanggung seluruh utangmu. Tidak akan ada satu dirham pun yang kau pikirkan. Dan keluargamu, aku bertanggung jawab atas mereka sepenuhnya. Tidak ada yang akan kubiarkan kesusahan selama aku hidup. Kesepakatan itu terjadi di tempat yang sakral. Tetapi apa yang mereka bicarakan jauh dari kesucian tempat itu. Dua tokoh Quraisy sepakat melakukan pembunuhan terhadap manusia yang paling mereka benci setelah Badar. Mereka memastikan tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada saksi, tidak ada penasehat, tidak ada perundingan keluarga, hanya dua orang itu saja, dan keduanya sepakat untuk merahasiakan sepenuhnya. Setelah kata sepakat, rencana itu mulai bergerak. Umair keluar dari Hijr Ismail dengan langkah yang lebih pasti. Beliau berusaha tidak menarik perhatian banyak orang. Bagi Quraisy, Umair sedang menjalani hari-hari yang penuh tekanan setelah Badar, sehingga tidak ada yang curiga. Tetapi dalam dirinya, beliau sudah menentukan tujuan yang sangat jelas. Setibanya di rumahnya, beliau mulai menajamkan pedangnya. Mata pedangnya diusahakan setipis mungkin, ditarik pelan dari batu asah berkali-kali, sampai menghasilkan potongan yang bisa memastikan hanya dengan satu tebasan. Umair tidak menyiapkan pedang untuk duel. Beliau menyiapkannya untuk misi yang beliau pikir harus selesai secepat mungkin. Riwayat mencatat pedang itu kemudian diracik dengan racun. Racunnya bukan dari jenis yang jarang ditemukan. Ini adalah racun yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mempermalukan musuh di medan perang, memastikan sekali tusuk bisa membuat lawan tidak bangun lagi. Semua persiapan berlangsung senyap. Bahkan keluarganya tidak tahu. Mereka hanya melihat Umair berpakaian seperti orang yang hendak melakukan perjalanan biasa. Tidak ada baju perang, tidak ada rombongan, dan tidak ada sorakan. Karena misi pembunuhan tidak membutuhkan pasukan, hanya membutuhkan satu orang yang sangat nekat. Setelah pedang disimpan di balik bajunya, Umair memanggul perbekalan kecil. Beliau tidak menunggu lama. Beliau juga tidak menunggu pengawalan. Beliau berangkat pada waktu yang tidak mencolok, seolah sedang melakukan perjalanan pribadi. Safwan tidak ikut mengantar. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memastikan Umair benar-benar berangkat. Ketika Umair menjauh dan hilang di balik jalan yang mengarah keluar Mekah, Safwan menghembuskan nafas panjang. Nafas orang yang membebankan nasibnya pada keberanian orang lain. Di titik inilah konspirasi paling gelap pasca Badar dimulai. Seorang pemuka Quraisy berangkat menuju Madinah bukan untuk diplomasi, bukan untuk berdagang, tapi untuk satu tujuan yang beliau sembunyikan dari semua orang kecuali satu, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik tersingkapnya rencana rahasia. Umair sampai di pinggir Madinah dengan nafas cepat dan pedang yang masih terselip di pinggang. Bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai alat yang sudah beliau niatkan untuk dipakai. Langkahnya tegas, wajahnya membawa kemarahan dan beban yang jelas. Siapapun yang melihat pasti merasakan bahwa lelaki ini bukan datang untuk urusan biasa. Namun di kota itu, ada orang yang membaca tanda-tanda seperti itu lebih cepat daripada yang lain, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar melihat tatapan Umair, lalu mengenalinya sebagai tatapan musuh, bukan sekedar lawan dalam debat, tetapi orang yang punya niat berbahaya. Di banyak riwayat sahih, momen ini digambarkan sederhana untuk kritis, yaitu Sayyidina Umar mencengkram lengan Umair dan langsung membawa Umair ke masjid. Cara Sayyidina Umar menangani situasi juga khas, tegas, cepat, tidak membawa drama. Beliau tahu siapa yang masuk Madinah itu, dan beliau tahu bahayanya jika orang itu dibiarkan bebas berkeliaran. Di masjid, Umair diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi tetap dalam pengawasan. Di sanalah terjadi pertemuan yang tercatat dalam sumber-sumber klasik. Pertemuan antara orang yang punya niat membunuh dan Rasulullah sendiri. Catatan Imam Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq yang menjadi rujukan utama dalam tradisi sirah mencatat dialog ini secara detail. Dan itu yang membuat peristiwa ini begitu menarik untuk dikaji. Bukan sekedar drama, tetapi ujian kebenaran yang menghadirkan bukti luar biasa. Begitu dekat,
Umair melontarkan salam yang biasa dipakai di masa jahiliyah. An'im sahaban. Itu bukan salam Islam, itu salam lama yang mengidentifikasi beliau sebagai bagian dari dunia lama yang menentang Rasul. Rasulullah menanggapinya tanpa emosi, tetapi dengan penegasan hukum sosial dan rohani. Kami dimuliakan Allah dengan ucapan salam yang lebih baik. Jawaban itu bukan sekedar koreksi bahasa. Beliau mengisyaratkan perubahan nilai yang Nabi bawa. Tapi pada saat itu, antara Umair dan Nabi masih ada jarak yang nyata. Pertanyaan Nabi segera mengekang semua alasan yang bisa dipakai untuk menutupi niat Umair. "Apa maksud kedatanganmu?" tanya beliau. Jawaban awal Umair sederhana dan terukur. Beliau mengaku datang untuk urusan tawanan, untuk memohon supaya putranya diringankan nasibnya. Itu adalah alasan yang masuk akal bagi seorang ayah yang anaknya ditawan seusai perang Badar, dan alasan yang juga bisa menutupi motif lain. Rasulullah melanjutkan dengan pertanyaan kedua yang langsung menyingkap kejanggalan. "Kalau begitu, kenapa pedangmu terhunus?" Jawaban Umair setengah mengecilkan bahwa pedang itu tidak berguna menghadapi kalian. Nampak seperti upaya menutupi kenyataan. Dalam nada bertanya ketiga, Rasulullah mengundang kejujuran yang lebih tegas. "Jujurlah Umair, untuk apa kau datang?" Ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah momen yang menantang integritas dan memaksa pilihan antara berbohong atau tersingkap. Di hadapan Nabi yang dikenal jujur dan diberi wahyu, kebohongan menjadi semakin berat. Lalu datang hal yang tidak mungkin terjadi kalau hanya mengandalkan nalar biasa, yaitu Rasulullah menyebutkan perincian pembicaraan yang hanya diketahui oleh Umair dan Safwan di Hijr Ismail, kata demi kata. Ini bukan klaim yang ringan dalam rekonstruksi sejarah. Riwayat-riwayat sahih menegaskan perincian itu, menunjukkan sumber informasi yang jelas berada di luar lingkup manusia biasa. Wajah Umair langsung pucat, suaranya gemetar saat mengakui, "Demi Allah, hanya aku dan Safwan yang mengetahui hal itu." Pengakuan ini adalah titik balik yang terlihat di banyak teks sumber. Disitulah kerangka psikologis Umair runtuh. Setelah pengungkapan itu, langkah Umair berubah drastis. Ketika peristiwa luar biasa itu memperlihatkan bahwa Rasulullah mengetahui rahasia yang seharusnya tidak mungkin diketahui manusia lain, Umair mengalami guncangan batin yang nyata. Dalam hitungan detik, yang semula berniat membawa pedang berubah menjadi orang yang gagal mempertahankan kebohongan. Saksi-saksi pada saat itu melihat bagaimana keyakinan yang tersisa pada Umair bergeser. Beliau mengucapkan syahadat dengan suara yang serak, menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan momennya teatrikal, melainkan pencatatan perubahan status spiritual yang terjadi cepat. Sebuah pembalikan yang diabadikan oleh tradisi sirah sebagai bukti hidayah yang tiba-tiba. Perintah Rasul pun datang bersifat praktis. "Ajarkanlah saudara kalian ini tentang agama, baca Al-Quran kepadanya, dan bebaskan putranya." Arahan ini bukan sekedar simbolik. Itu adalah instruksi administratif yang langsung diikuti oleh para sahabat. Pembebasan tawanan yang dalam riwayat disebut Rifa'ah ibnu Rafi sebagai pihak yang menawan Wahab dilakukan segera setelah verifikasi. Pengajaran agama juga bukan obrolan ringan. Para sahabat memulai proses pengajaran Al-Quran dan amalan dasar Islam kepada Umair di kota itu sendiri. Kembali ke Mekah, dari setan Quraisy menjadi dai penakluk hati. Begitu Umair bin Wahab mantap memeluk Islam di Madinah, beliau tidak duduk lama. Tidak ada fase bulan madu keimanan. Tidak ada momen menyendiri menikmati ketenangan baru. Beliau justru berdiri, menghampiri Rasulullah dan menyampaikan satu permintaan yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dengan suara datar, suara yang dulu dikenal para sahabat sebagai suara seorang al-Gujuk Quraisy, Umair berkata, "Aku ingin kembali ke Mekah. Aku ingin memperbaiki apa saja yang dulu aku rusak." Permintaan itu bukan kalimat puitis. Itu murni pernyataan tanggung jawab seorang bekas musuh Islam yang tahu betul seberapa besar kerusakan yang pernah beliau lakukan. Fitnah, intimidasi, propaganda,
dan rencana pembunuhan Nabi sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya, dan sejak saat itu tujuan hidup Umair berubah total. Jika dulu beliau menyalakan api kebencian, sekarang beliau berniat memadamkannya dengan dakwah. Sebelum berangkat, beliau mengucapkan sumpah sederhana tapi keras. Demi Allah, aku akan menyeru Quraisy kepada Islam, sebagaimana dulu aku memusuhi Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mengangguk kecil. Para sahabat tahu, kalau Umair sudah memutuskan sesuatu, biasanya beliau jalankan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan berangkatlah beliau. Perjalanan kembali ke Mekah terasa seperti perjalanan masuk ke kandang macan. Bukan karena beliau takut, tapi karena beliau tahu seluruh Quraisy menganggapnya masih memegang misi lamanya, yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mengira beliau pulang dengan hati yang sudah berubah total. Sesampainya di Mekah, Umair tidak memilih jalur aman, tidak berbisik-bisik, tidak menunggu waktu malam. Beliau langsung berjalan ke Masjidil Haram, berdiri di tempat yang biasa beliau gunakan dulu untuk mengejek para sahabat, lalu membuka mulut dan berkata dengan lantang, "Demi Allah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Quraisy saat itu langsung terpukau. Beberapa yang mengenalnya sejak kecil menatap dengan bingung. Mereka tahu Umair bukan tipe orang yang bermain-main. Beberapa yang lain langsung naik pitam. Reaksi spontan muncul, yaitu tuduhan pengkhianatan, hinaan, dan ancaman fisik. Tapi Umair tidak mundur sedikit pun. Beliau mulai berdakwah terbuka, mengajak Quraisy memahami tauhid yang dulu beliau cemooh. Beliau menjelaskan bagaimana keimanannya tumbuh. Beliau menceritakan percakapannya dengan Rasulullah. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang Mekah mendengarnya. Tidak semua menerima, tapi banyak yang tersentuh. Karena Umair punya reputasi yang tidak terbantahkan. Beliau dulu pembenci Islam garis keras. Jadi, ketika beliau berbalik arah, orang-orang menganggap pasti ada sesuatu yang benar-benar kuat sampai mampu membengkokkan Umair. Nama Umair mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa keluarga Quraisy yang sebelumnya takut menyatakan Islam akhirnya berani. Beberapa budak yang diam-diam beriman mendapatkan semangat baru. Dan sejumlah orang bebas mulai masuk Islam karena hujah Umair, ketegasan lisannya, dan sikapnya yang tidak pernah setengah-setengah. Di sisi lain kota, Safwan bin Umayyah, partner kejahatan Umair sebelum hijrah, sedang menunggu kabar baik. Ia benar-benar yakin Umair akan pulang membawa berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuhnya. Safwan membayangkan ia akan menjadi tokoh yang paling berjasa karena idenya berhasil. Lalu kabar itu datang. Pertama bukan dari Umair, tapi dari orang-orang yang melihat kejadian di Masjidil Haram. Umair sudah masuk Islam. Umair berdakwah. Umair menyeru Quraisy di tempat umum. Kabar itu menyebar seperti angin. Mekah bergemuruh. Dan ketika informasi itu akhirnya mencapai Safwan, ia tidak kuat berdiri. Ia pingsan di tempat. Itu bukan pingsan drama. Itu reaksi ketakutan campur syok. Karena jika Umair sang singa Quraisy, Al-Guju, dan orang yang paling ia percaya sudah berbalik ke Islam, maka permainan politik kaum musyrikin berubah total. Begitu sadar, Safwan langsung marah. Ia memutus hubungan keluarga, memboikot Umair dan seluruh keluarganya. Kerasnya bukan main. Akses ekonomi dicabut, pergaulan ditutup, hubungan persahabatan diputus. Semua pintu sosial yang dulu terbuka lebar tiba-tiba digembok rapat. Apa reaksi Umair? Umair tidak membalas. Beliau juga tidak mencari simpati. Beliau meneruskan dakwahnya dan semakin terbuka menentang kesyirikan Quraisy. Sikapnya berubah menjadi lebih lugas dari sebelumnya. Bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan argumentasi yang tidak memberi celah pada tradisi berhala Quraisy. Orang-orang bingung melihat perubahan itu. Seolah-olah energi ganasnya dulu sekarang dipindahkan seluruhnya ke dakwah. Setiap hari Umair bergerak, dari suku ke suku, dari pasar ke pasar. Beliau berbicara, menjelaskan, mengajak, dan menggugurkan syubhat Quraisy. Tidak ada rasa takut pada ancaman, tidak ada trauma atas boikot Safwan. Yang ada hanya semangat memperbaiki kerusakan masa lalu.
Dan semakin keras Quraisy menyerangnya, semakin keras pula Umair menolak kembali kepada masa lalunya. Dalam waktu singkat, Mekah yang dulu beliau bakar dengan permusuhan, kini beliau datangi kembali dengan satu tujuan sederhana, yaitu memperkenalkan hidayah kepada orang-orang yang dulu menjadi rekan jahatnya. Sebagian menerima, sebagian menolak, tapi keberanian Umair tidak pernah surut. Beliau telah berubah total, dari setan Quraisy menjadi dai, yang justru menaklukkan hati orang-orang yang paling keras kepala di Mekah. Fatu Mekah, Umair menyelamatkan musuhnya. Fatu Mekah bukan sekedar hari kemenangan militer. Bagi banyak orang itu adalah momen yang menuntut keputusan pribadi, bertahan, melarikan diri, atau minta ampun. Di antara kerumunan yang gaduh dan gelisah pada saat tentara Muslim memasuki kota, ada satu nama yang berdetak kencang dalam benak banyak orang, yaitu Safwan bin Umayyah. Ia merasa terancam, bukan karena logika semata, tapi karena reputasinya. Ia bagian dari kaum yang melawan Nabi, dan kini wajah-wajah yang dulu dibenci berdiri dekat di sekeliling Ka'bah. Kabar tentang Fatu Mekah menyebar cepat. Orang-orang mulai mengunci rumah, menyiapkan kendaraan, dan beberapa termasuk Safwan menimbang jalan keluar menuju Jeddah, pelabuhan yang dianggap aman untuk melarikan diri. Ketakutan Safwan bukan tanpa alasan. Selain posisi politiknya, ia pernah menjadi bagian dari rencana-rencana yang mengincar keselamatan Nabi. Keadaan ini memperpendek nafas siapapun yang sadar hukumnya. Sementara itu, ada orang yang memandang keadaan itu berbeda, yaitu Umair bin Wahab. Beliau hadir di kota untuk tugas lain sebelumnya. Namun ketika menyaksikan kerumunan panik dan melihat niat beberapa tokoh Quraisy hendak kabur, hatinya tidak terpaku pada dendam pribadi. Beliau melihat manusia yang kala itu pernah menjadi sahabatnya, yang sama-sama pernah duduk berdiskusi di Hijr Ismail, sekarang dalam keadaan genting. Pilihan yang dibuat Umair jelas dan praktis, yaitu bukan sekedar menegur atau menantang. Beliau memilih perlindungan konkret. Beliau menghadap Rasulullah dan memohon satu hal, agar Rasulullah memberikan perlindungan kepada Safwan, supaya lelaki itu tidak menjadi sasaran pembalasan atau diburu dalam kekacauan Fatu. Ini bukan permintaan ringan. Memohon perlindungan untuk seorang yang pernah sangat memusuhi Islam menuntut keberanian dan ketegasan moral. Dan Umair, mantan musuh itu, yang mengajukan permintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima permohonannya. Bukti perlindungan yang diberikan kemudian menjadi bahan cerita. Beliau menyerahkan sesuatu sebagai tanda, sebuah selendang atau surban, yang menandai bahwa orang yang mengenakannya berada di bawah amanah beliau. Dalam tradisi sirah tercatat bahwa tanda itu diberikan sebagai bentuk jaminan keamanan sementara. Benda itu bukan sulap, fungsi sosialnya jelas, yaitu memberi bukti nyata yang dapat diperlihatkan kepada yang ketakutan atau yang meragukan. Umair tidak berhenti pada kata-kata. Beliau bergegas mencari Safwan, menemukan lelaki itu sedang menyiapkan kendaraan, barang-barang, dan rencana pelarian. "Hai Safwan," kata Umair sendiri memperlihatkan selendang itu. "Ini bukti perlindungan Rasulullah." Reaksi Safwan adalah campur antara curiga dan kebutuhan. Ia menatap selendang itu dengan tatapan bingung. Benda kecil itu, tapi signifikannya besar. Ia tidak segera percaya. Bekas luka rasa dendam dan kebencian sulit dihapus hanya dengan kain. Maka ia menuntut kepastian yang lebih kuat. Ia ingin mendengarnya langsung dari Rasulullah sendiri. Tidak cukup hanya dengan kabar atau jaminan orang lain. Bahkan kalau itu datang dari mantan sahabat sekaliber Umair. Mereka berdua lalu mendatangi Rasulullah bersama. Di hadapan beliau, Safwan menyatakan, "Umair mengatakan telah memberiku perlindungan selama 2 bulan. Itu bukan soal angka semata. Angka di sini berkaitan dengan seberapa lama ia aman dari pembalasan sosial dan hukum dalam suasana yang sedang berubah." Rasulullah menjawab dengan tegas dan praktis, "Tidak, tinggallah, kau punya waktu selama 4 bulan. Pernyataan itu memuat 2 unsur penting, yaitu konfirmasi langsung dari otoritas tertinggi komunitas muslim.
dan perpanjangan waktu yang memberi ruang bagi Safwan untuk menata kembali posisi sosialnya tanpa ancaman langsung. Begitu kata itu keluar, gelombang emosi di wajah Safwan melunak. Ia tidak serta-merta luluh, tapi ada pergeseran yang jelas, yaitu dari kesiapan kabur ke keputusan tinggal. Setidaknya untuk sementara waktu, Safwan memilih tinggal bersama Umair, menerima perlindungan yang telah dijamin. Pilihan itu bukanlah tanda persahabatan yang pulih. Itu lebih kepada opsi praktis dalam situasi aman sulit, dengan seorang yang dulu sahabatnya menjadi penjamin keselamatannya. Reaksi masyarakat Makkah terhadap berita perlindungan ini beragam. Ada yang memandangnya sebagai strategi, ada yang curiga, ada pula yang melihatnya sebagai tanda bahwa struktur kekuasaan sedang berubah. Bagi Umair, tindakan itu menuntut kesabaran nyata. Beliau harus menanggung reputasi buruk, menerima sanksi sosial dari pihak-pihak yang marah, dan tetap menyediakan tempat bagi orang yang pernah memboikot keluarganya. Beliau melakukan itu secara praktis, menyiapkan tempat tinggal, memberi pengawasan, dan memastikan Safwan tidak menjadi target main hakim sendiri. Selama masa itu, peran Umair terlihat sebagai kombinasi tindakan administratif dan sosial, yaitu mengamankan, menjamin, dan menemani. Beliau tidak menggunakan kekerasan. Beliau memanfaatkan posisi barunya sebagai muslim untuk mengatur perlindungan sesuai instruksi Nabi. Benda sederhana, selendang, berubah menjadi dokumen sosial yang diakui. Siapa yang membawa tanda itu memiliki hak tinggal selama waktu yang ditentukan. Detail administratif itu penting. Ia menunjukkan bagaimana Fatu Mekah tidak hanya soal penaklukan fisik, tetapi juga soal manajemen keamanan warga, penataan ulang sosial, dan penggunaan simbol-simbol legitimasi. Dalam praktiknya, keputusan untuk memberi 4 bulan bukan hanya belas kasih, tapi pragmatis untuk menstabilkan kota, mencegah balas dendam, dan memberi ruang adaptasi bagi mereka yang memilih untuk tinggal. Keputusan Safwan tinggal bersama Umair menandai fase baru Sinambung, yaitu hubungan sosial yang pernah rusak kini berada dalam bentuk baru, tidak pulih, tetapi diatur oleh mekanisme keamanan Islam awal. Umair yang pernah menjadi bagian dari rencana melukai Nabi, kini menjadi penanggung keselamatan lelaki yang paling mungkin menjadi target. Proses itu dijalankan secara terbuka, tercatat dalam tradisi, dan memberi gambaran jelas tentang bagaimana otoritas Nabi mengelola kasus-kasus sensitif pasca Fatu Mekah. Islamnya Safwan dan warisan Umair bin Wahab. Umair bin Wahab menjalani hari-hari setelah Fatu Mekah dengan peran baru yang tidak pernah beliau bayangkan beberapa tahun sebelumnya. Dulu beliau dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan tajam lidahnya ketika membicarakan Islam. Kini, beliau justru menjadi orang yang setiap hari memikirkan bagaimana menjaga dan mendampingi seseorang menuju jalan yang dulu beliau sendiri pernah memusuhinya. Orang itu adalah sepupunya sendiri, Safwan bin Umayyah. Safwan hidup dalam kondisi psikologis yang masih labil. Setelah diterimanya jaminan perlindungan, beliau tinggal bersama Umair, tetapi sikapnya tetap kaku. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada tanda ia sedang mempertimbangkan Islam. Ia hanya memanfaatkan masa perlindungan itu untuk bernafas tanpa diburu. Umair memahami kondisi itu. Beliau tidak memaksa dan tidak menekan. Beliau menjalani pendekatan yang lebih stabil, menyediakan ruang aman, mengajak bicara secukupnya, dan menunjukkan bagaimana umat muslim memperlakukan orang yang berada di bawah perlindungan. Hari-hari itu berjalan dengan pola yang cukup seragam. Umair keluar bersama kaum muhajirin untuk menunaikan tugas-tugas harian, lalu kembali memastikan Safwan hidup tanpa gangguan. Jika ada orang Quraisy yang mempertanyakan posisi Safwan, Umair menjelaskan status perlindungan Rasulullah dan memastikan tidak terjadi penyerangan karena salah paham. Situasi sosial Mekah saat itu memang sedang berubah, dan peran Umair cukup penting agar perubahan itu tidak menelan individu seperti Safwan. Sikap Safwan berubah setelah ia menyaksikan dinamika kaum muslimin dalam situasi-situasi besar. Salah satu titik penting dalam sejarah interaksinya adalah setelah Perang Hunain. Saat itu, beliau melihat langsung bagaimana Rasulullah memperlakukan para pendatang baru,
memberi bagian ghanimah dalam jumlah yang besar, memberi ruang, dan tidak menunjukkan permusuhan pribadi. Sikap Nabi itu bukan sekedar diplomasi, itu merupakan bentuk keadilan strategis. Dan Safwan melihat semua itu secara langsung. Ia melihat bagaimana struktur kepemimpinan Islam bekerja, tegas tetapi tidak pendendam. Setelah peristiwa Hunain itulah, hatinya mulai melunak. Beliau menyaksikan bagaimana kaum muslimin bertahan dalam kekacauan awal peperangan, lalu kembali memenangkan pertempuran dengan teratur. Beliau menyaksikan bagaimana Rasulullah mengatur barisan, memberikan arahan, dan menjaga mereka yang baru merasakan Islam. Itu membuka ruang berpikir baru yang sebelumnya tertutup rapat oleh kebencian. Tidak ada lagi masa perlindungan sebagai beban, ada ruang refleksi. Pada masa itulah, beliau akhirnya mengucapkan syahadat. Keputusan itu terjadi tanpa drama, tanpa seruan keras. Beliau mengucapkannya setelah keyakinan itu matang. Bagi Umair, momen itu menjadi titik balik dua arah. Beliau menyaksikan sepupunya melewati jalan panjang seperti yang dulu beliau sendiri lalui. Bagian yang menarik adalah Umair tidak mengambil kredit apapun. Beliau hanya menjalankan tugasnya selama berminggu-minggu menjaga dan menunjukkan perilaku yang konsisten. Dan keputusan akhir itu datang dari hati Safwan sendiri. Setelah keislaman itu, catatan sejarah menggambarkan transformasi Umair dengan lebih jelas. Umair yang dulu tampil sebagai lawan tangguh Nabi di Badar, kini hadir dalam barisan kaum muhajirin sebagai sosok yang bekerja dengan pemahaman matang. Perannya bukan sekedar prajurit. Beliau aktif meredam propaganda Quraisy, menjelaskan perubahan struktur kepemimpinan kota, dan menginformasikan kepada warga Mekah tentang ketetapan-ketetapan baru. Para sejarawan mencatat bahwa kontribusi Umair pada masa setelah hijrahnya cukup signifikan. Beliau memiliki jaringan sosial yang luas dan reputasi sebagai salah satu pemimpin Quraisy sebelum masuk Islam. Ketika beliau menyatakan dukungannya pada Islam, itu bukan dukungan simbolik. Beliau menggunakan pengaruhnya untuk mengkoreksi informasi, memotong fitnah, dan mengajak orang-orang Mekah meninjau kembali kebiasaan lama mereka. Perjalanan Umair tidak berhenti pada keberhasilan menyampaikan Islam kepada Safwan. Beliau muncul sebagai figur yang dihormati di kalangan muhajirin karena gaya kepemimpinannya yang tegas, sekaligus karena beliau pernah berada di sisi lain. Rekam jejak itu membuatnya mampu memahami dua dunia, yaitu dunia Quraisy lama yang penuh penolakan dan dunia umat Islam yang sedang berkembang. Pengetahuan itu bukan sekedar nostalgia, itu menjadi perangkat penting bagi tugas-tugas dakwah yang menuntut pembacaan sosial mendalam. Transformasi Umair sendiri menjadi sorotan karena skalanya yang besar. Dari orang yang pernah menajamkan pedang untuk membunuh Nabi, kini beliau mendampingi orang lain untuk memahami Islam. Beliau menjalani prosesnya secara stabil, tanpa perlu identitas baru yang dibuat-buat. Beliau menjalani peran sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas perubahan sosial di Mekah. Beliau bukan sekedar bagian dari komunitas baru, beliau adalah salah satu yang membantu menenangkan gelombang perlawanan dalam masa yang genting itu. Dalam keseluruhan perjalanan ini, pertemuan dua sepupu itu menjadi cermin perubahan besar. Safwan yang dahulu menjadi mitra pembicaraan konspirasi, kini telah menjadi seorang muslim. Umair yang dahulu menjadi eksekutor rencana gelap Quraisy, kini menjadi tokoh muhajirin yang diakui kontribusinya. Dalam tradisi sejarah Islam, kisah ini diingat bukan sekedar sebagai perubahan personal, tetapi sebagai catatan bahwa transformasi sosial dapat terjadi melalui perilaku, ketegasan, dan kesabaran. Kisah ini adalah cermin sebuah zaman ketika hati-hati dibalikkan, musuh berubah menjadi pembela, dan permusuhan berganti menjadi dakwah yang tegas dan berani. Dengan itu, rangkaian kisah Umair bin Wahab selesai, namun jejaknya terus tinggal dalam sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.